Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidus syuhur alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setiap kita mau kedatangan tamu, maka tentunya yang namanya tuan rumah itu pasti mempersiapkan segalanya dengan maksimal. Ketika ada tamu yang akan datang ke rumah, apalagi itu tamu yang sangat istimewa, jangankan presiden, lurah saja, apalagi camat atau bupati, ketika akan berkunjung ke rumah kita, maka tentu persiapannya maksimal dan kita akan menyiapkan masakan yang paling enak. Segala kebutuhan sudah kita akan siapkan, dari mulai tempat tidur, kamar dibersihkan, sampai kamar mandi disiapkan sikat gigi dan odolnya. Kamar mandi tentunya dibersihkan dengan bak yang penuh air dan seterusnya. Untuk apa? Supaya tuan rumah merasa menghargai tamunya dan tamu insya Allah merasa betah dan merasa dihargai dan dimuliakan. Oleh karena itu, maka ketika tamu akan datang, persiapan itu maksimal. Tapi berapa lama tamu itu akan berkunjung dan bisa tinggal di rumah kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, ad-diyafatu salasatu ayyam. Bertamu itu cukup 3 hari. Artinya, ketika 3 hari itu sudah lewat, berarti bukan kewajiban lagi bagi tuan rumah untuk menyiapkan maksimal kepada tamunya. Dan yang datang ini bukan tamu lagi. Namun ketika kita ingin berbuat baik, maka tentunya tidak ada salahnya kita lanjutkan pelayanan kita jika si tamu itu masih ada. Bulan suci Ramadan ini adalah tamu yang akan datang berkunjung pada kita. Dan waktunya bukan hanya 3 hari, tapi 29 ataupun 30 hari. Tahun ini insya Allah Ramadan itu berusia 30 hari. Berarti kita akan mempersiapkan dengan secara maksimal waktu, tenaga, materi, dan semuanya kita maksimalkan. Karena tamu yang datang ini adalah tamu istimewa, yang datang membawa sesuatu yang istimewa, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kedatangannya bukan datang cuma-cuma, maka kita pun harus melayani dengan maksimal. 3 hari ini waktu untuk bertamu. Kita di dunia ini sebetulnya adalah tamu. Maka berkaitan dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi, Kiai Soleh Darat atau Kiai Soleh Umar, yang biasa dikenal dengan Kiai Soleh Darat As-Samarani. Beliau adalah kiai yang sangat terkenal banget dari Semarang. Ini menjelaskan tentang hadis Nabi. Tamu itu 3 hari. Kita di muka bumi Allah ini berapa lama sih? Ternyata wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dalam 1 hari itu pada hitungan Allah
di sisi Allah, di sisi Tuhanmu, itu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan manusia. Berarti kalau kita ini bertamu dalam hitungan Allah, dalam hitungan manusia, kalau hitungan misalnya disampaikan Nabi itu 3 hari, berarti kadar kita bisa menjadi tamu di bumi Allah itu bisa sampai 3000 tahun. Artinya apa? Ketika kita berada di bumi Allah ini sampai 3000 tahun pun, itu Allah masih menanggung rezeki kita. Maka ketika kita kembali menyadari bahwasanya kita ini di bumi Allah, kita ini di planet yang disiapkan Allah, kita ini di dunia, tidak akan ada orang yang hidup sampai 3000 tahun. Tapi seandainya ada orang yang sampai hidup 3000 tahun, itu tidak akan kehilangan rezeki. Artinya apa? Allah itu maha pemberi, Allah itu maha luas rezekinya. Dan inilah yang harus kita introspeksi pada diri kita. Allah ketika menerima tamunya berupa manusia di muka bumi, diperlakukan dengan sama. Yang mukmin, yang non muslim dan seterusnya dikasih makan, dikasih rezeki tanpa Allah pernah perhitungan. Artinya ketika kita mengikuti cara Allah memperlakukan tamunya, maka kita pun belajar bahwasanya ketika kita kedatangan tamu, maka perlakukanlah tamu itu dengan sebaik-baiknya. Maka di bulan suci Ramadan ini, Ramadan tidak meminta harta kita, tapi Ramadan mengajari kita bagaimana dengan harta yang kita miliki terus berbagi kepada sesama. Pemirsa yang berbahagia, maka kedatangan bulan suci Ramadan ini adalah kedatangan yang luar biasa yang patut kita sambut. Calon pengantin saja kalau mau datang itu dikalungin bunga. Tapi terkadang manusia ketika datang bulan suci Ramadan memperlakukannya seperti sesuatu yang datang dengan membawa beban yang luar biasa. Banyak yang datangnya bulan suci Ramadan justru mereka mengeluh karena datangnya bulan suci Ramadan membuat dia harus menunda waktu makannya. Datangnya bulan suci Ramadan membuat dia lemas, dan datangnya bulan suci Ramadan membuat dia tidak bertenaga sehingga malas melakukan apa-apa. Ramadan itu datang untuk memberi semangat pada kita. Insya Allah kita belajar. Dengan adanya Allah menempatkan kita di bumi ini dengan memberikan rezeki yang melimpah, kita pun menggunakan rezeki ini ketika datangnya bulan suci Ramadan. Maka mari kita terus untuk berbagi kepada sesama. Kita sambut bulan suci Ramadan dengan senantiasa menghargai man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Ternyata Rasul sudah menegaskan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan siapapun tamunya yang datang. Ramadan ini adalah tamu. Karena dia tamu, maka mari kita senantiasa menyambut dan memperlakukan selama berada di lingkungan kita, selama berada di rumah kita, dan selama berada pada diri kita. Ini saja, mudah-mudahan menjadi renungan buat kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan insya Allah kita tetap berdoa bersama. Semoga Allah memberikan nikmat sehat dan iman pada kita, sehingga masuk ke bulan suci Ramadan dalam kondisi yang sehat walafiat, kuat dan semangat untuk tetap melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.